Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2021, saya akan mengomentari Rizik Syihab dihukum hakim selama 4 tahun potong tahanan. Dalam perkara Rizik Syihab setelah disidangkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam tahap pembacaan putusan. Pembacaan putusan hakim di Jakarta Timur menjatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara potong tahanan. Karena Rizik Syihab merasa hukumannya tinggi, maka dia melakukan upaya banding atas putusan hakim selama dianggapnya terlalu tinggi. Maka Rizik Syihab mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Karena Rizik Syihab langsung menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi tanpa pikir-pikir. Sebenarnya masih diberikan waktu banding itu, waktu pikir-pikir selama 7 hari. Mengajukan banding ini, batas waktu mengajukan banding ini adalah 7 hari terhitung sejak dijatuhkan putusan hakim. Tetapi dia sudah terburu-buru langsung mengajukan banding karena hukumannya dianggapnya terlalu berat selama 4 tahun. Putusan Pengadilan Tinggi ada kemungkinannya, yaitu kalau nanti perkara diputus di Pengadilan Tinggi, kemungkinan putusan Pengadilan Tinggi bisa terjadi perkara Rizik Syihab bisa tak ditambah tinggi atas putusan hakim yang tadinya 4 tahun bisa menjadi 6 tahun. Bisa juga hukuman Rizik Syihab ini bertambah ringan dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Bisa juga terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Ini jenis-jenis daripada hukuman itu. Setelah hakim memutuskan perkara Rizik Syihab, semua pendukungnya pulang ke rumah karena merasa kesal di mana Rizik Syihab tidak diputus bebas. Jadi nanti kalau sudah diputus, kalau sudah perkara banding, nanti masih ada upaya hukum. Kalau putusan banding nanti terlalu berat, nanti Rizik Syihab masih bisa mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, di mana hukuman kasasi ke Mahkamah Agung ini batas waktu pengajuan putusan ke kasasi adalah 14 hari, di mana jenis putusannya juga sama dengan putusan Pengadilan Tinggi. Jadi ada 3 isi putusan tersebut, yaitu putusan diperberat hukumannya, putusan lebih diringankan hukumannya, atau putusannya bisa sama dengan putusan Pengadilan Negeri, dan juga putusannya bisa terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Dan putusan itu nanti kalau sudah masuk putusan Mahkamah Agung, di sini sudah merupakan putusan akhir. Siapapun senang atau tidak senang harus menerima putusan Mahkamah Agung tersebut dan menerimanya. Tidak ada lagi upaya banding atau keberatan yang lainnya. Harus diterima putusan Mahkamah Agung itu. Itulah saya lihat. Jadi dalam berperkara tersebut ada 3 ketentuannya putusan Pengadilan Negeri. Kalau putusan Pengadilan Negeri tidak bisa diterima, maka bisa nanti upaya banding. Upaya banding itu diberikan waktu pikir-pikir selama 7 hari. Setelah diputus, ternyata putusan banding tersebut terlalu berat kepada Rizik Syihab atau terlalu rendah kepada jaksa. Salah satu pihak nanti bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yaitu agar diputus
sesuai dengan kehendak masing-masing. Tentu kalau terdakwa mintanya putusan ini agak supaya lebih ringan, sedangkan jaksa minta supaya berat. Hanya perbedaannya tersebut, makanya dalam putusan ini selalu ada 3 kemungkinannya. Kalau di pengadilan tinggi itu, pengadilan tinggi nanti karena dia naik banding, maka putusan pengadilan tinggi banding itu 1, bisa bertambah berat hukumannya, yang dari 4 tahun jadi 6 tahun. Kedua, bisa bertambah ringan hukumannya, dari 4 tahun bisa 2 tahun. Bisa juga terbukti tapi bukan perbuatan pidana. Itulah saya lihat bahwa di persidangan tersebut. Demikian juga nanti kalau tidak diterima putusan pengadilan tinggi, bisa putusan pengadilan tinggi kalau tidak diterima bisa berpikir-pikir selama 14 hari, diajukan nanti kasasi ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung nanti bisa menjatuhkannya 3 jenis hukuman juga, bisa ditambah berat, bisa tambah ringan, atau perbuatannya terbukti tapi bukan perbuatan pidana. Itu nanti tergantung putusan Mahkamah Agung kalau nanti perkaranya sampai ke Mahkamah Agung. Jadi harapan saya Rizik Syihab ini dalam mengikuti persidangan tersebut supaya sabar menunggu putusannya di tahanan kepolisian tersebut atau di penjara. Sekian dan terima kasih.